Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Ananda sekalian kelas 11 TKJ. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mereview sedikit sambil nanti di akhir video kita akan coba mengkonfigurasi bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN. Ya, sebenarnya cara mengkonfigurasi ini sebenarnya tidak cukup hanya dengan menonton video ya. Sebenarnya kita butuh praktek langsung, tetapi karena memang masih banyak kendala yang dihadapi, maka sementara kita akan melihat dulu bagaimana cara konfigurasi. Nanti ketika Anda sudah masuk ke sekolah seperti biasa, mungkin bisa kita praktekkan cara mengkonfigurasinya menggunakan fasilitas yang ada di lab kita. Baik, pada materi bab pertama, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kita akan membahas tentang membangun infrastruktur VLAN. Jadi pada LKS pertemuan pertama sudah dijabarkan tentang apa itu VLAN, apa bedanya VLAN dengan LAN, kemudian jenis-jenis VLAN. Maka sebenarnya video ini juga sulit juga untuk menjelaskan melalui video ini ya. Mungkin jika Anda ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di kolom komentar. Bagian mana yang tidak jelasnya nanti kita akan sharing sama-sama. Nanti siapa tahu kawan yang sudah ada yang paham, silakan dijawab pertanyaan kawannya yang belum paham. Oke, jadi saya review sedikit. VLAN ini adalah suatu jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Jadi VLAN ini sedikit berbeda dari LAN ya. Jadi kalau VLAN ini adalah Virtual Local Area Networking. Oke, yang perlu saya sampaikan adalah perbandingan jaringan VLAN dengan LAN yang pada poin ini ya. Jadi VLAN itu membagi broadcast ke domain. Jadi setiap switch dapat ditugaskan pada VLAN berbeda. Port yang berada di dalam VLAN yang sama akan berbagi broadcast domain yang sama. Port yang tidak berada pada VLAN yang sama tidak akan berbagi broadcast domain yang sama, sehingga dengan menggunakan VLAN dapat meningkatkan bandwidth serta meningkatkan perform jaringan jika dibandingkan dengan LAN. Maksudnya adalah ketika dalam suatu LAN kita misalnya yang terhubung dengan switch itu ada misal 200 komputer, maka sebenarnya yang ingin kita share itu hanya mungkin di 5 klien atau hanya 10. Tetapi ketika menggunakan LAN, maka sebenarnya yang kita broadcast itu adalah sebanyak 200. Kenapa? Karena itu adalah jumlah klien pada LAN tersebut. Nah, sementara VLAN tidak. Jadi VLAN ini akan membagi, misal di dalam 200 jaringan tersebut dibagi menjadi 5 VLAN berbeda atau 5 sub berbeda, karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang bisa di broadcast ada informasi yang bisa di broadcast untuk semua, ada informasi yang bisa di broadcast hanya untuk VLAN tersebut saja. Jadi maksud dari perkataan atau kalimat meningkatkan bandwidth di sini adalah hal tersebut. Maka ketika menggunakan VLAN yang ingin di broadcast mungkin hanya pada 50 komputer ini saja, sementara 50 komputer ini berada dalam satu VLAN yang sama, maka hanya di broadcast di VLAN tersebut tanpa membroadcast ke VLAN yang lain, walaupun mereka tetap berada di dalam satu LAN ya. Jadi ini maksud dari meningkatkan bandwidth tersebut. Oke, kemudian yang kedua adalah VLAN membuat adanya fleksibilitas jaringan. Jadi VLAN itu membuat suatu jaringan di mana setiap perangkatnya tidak tergantung pada lokasi fisiknya. Fleksibilitas seperti ini mempermudah proses menambah, mengubah, dan memindahkan perangkat dalam sebuah jaringan. Oke, jadi maksudnya adalah ketika di dalam LAN kita sudah melakukan instalasi, maka sulit rasanya untuk memindahkan perangkat tersebut
apalagi IP-nya kita membuat menjadi IP statis ya, atau manual, bukan yang otomatis. Sehingga dengan adanya VLAN ini tergantung nanti kita akan mengkonfigurasinya berdasarkan jenis-jenisnya, misal menggunakan berdasarkan portnya. Jadi ketika dipindah ini mungkin akan sedikit bermasalah, misalnya karena portnya berbeda. Kalau kita menggunakan MAC, maka yang dimaksud dengan fleksibilitas jaringan ini tidak masalah, karena di mana saja kita pindah, ketika MAC-nya sudah terbaca, maka itu tidak akan mempengaruhi ya. Oke, kemudian ada jenis-jenis VLAN yang kita review sedikit tadi. Jadi VLAN ini dibagi menjadi konfigurasinya berdasarkan portnya, kemudian dikelompokkan berdasarkan MAC address-nya. MAC address ini adalah identitas dari tiap-tiap perangkat ya. Kemudian berdasarkan protokolnya, kemudian berdasarkan IP-nya, kemudian berdasarkan autentikasi VLAN. Oke. Pada simulasi nanti kita akan coba untuk menggunakan mengelompokkan VLAN ini berdasarkan portnya ya. Oke, ini adalah review sedikit tentang LKS pada pertemuan 1. Kemudian kita akan mereview tentang materi pertemuan kedua. Jadi materi pertemuan kedua adalah saya scan dari buku cetak yang sudah ada di buku tentang mengenal metode konfigurasi VLAN. Jadi VLAN ini perlu kita konfigurasi untuk dapat digunakan ya. Jadi yang pertama adalah ada VLAN trunking ya. Oke, jadi VLAN trunk ini adalah suatu point-to-point yang memungkinkan pertukaran data dalam seluruh jaringan. Jadi ketika VLAN itu sudah dipecah-pecah, misal dalam 200 klien itu terbagi atas 5 VLAN, maka VLAN trunk ini suatu fitur atau fasilitas antar VLAN ini bisa dapat berkomunikasi. Nah, VLAN trunk ini dikonfigurasi pada switch ya, pada switch. Kemudian poin selanjutnya adalah virtual trunking protocol. Ini adalah suatu materi yang hanya Ananda untuk ketahui saja, karena nanti dalam hal konfigurasinya kita tidak akan pakai ya, karena ada beberapa pertimbangan jika ingin menggunakan fitur ini. Kemudian pada poin B ini adalah inter VLAN routing. Nah, ketika kita memutuskan untuk membuat host antar klien dalam VLAN itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, maka kita membutuhkan suatu perangkat pendukung yang lain, yaitu adalah dalam hal ini kita butuh router. Jadi router di sini akan menghubungkan tiap host antar VLAN itu bisa terhubung, atau dia bisa jadi gateway-nya lah, begitu ya, kurang lebih. Nah, jadi konfigurasi ini dilakukan di dalam router. Kemudian poin C ini adalah Access Control List, atau bisa disingkat dengan ACL ya. Nah, hal ini juga hanya untuk pengetahuan Ananda saja, karena memang kita belum pakai ini. Ini fungsinya lebih kepada firewall ya, karena dari ACL ini kita bisa melakukan pembatasan akses atau perizinan suatu akses ya. Jadi dalam praktek ini belum kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah VLAN tagging. Nah, VLAN tagging ini adalah proses di dalam switch, konfigurasinya di dalam switch, di mana VLAN-VLAN tersebut akan kita bekali, akan kita kasih nama, sehingga dia ketika lewat membawa nama dari VLAN berapa. Jadi konfigurasinya ada di dalam switch. Oke, itu adalah pengantar tentang VLAN dan cara konfigurasinya. Maka langkah selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi. Oke, sebelumnya mungkin bagi Ananda ini sedikit awam ya. Ini adalah aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Ya, jadi Cisco Packet Tracer ini adalah suatu aplikasi untuk mensimulasikan suatu jaringan, atau kita bisa mensimulasikan bagaimana cara konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya fungsinya. Oke, jadi untuk membuat suatu VLAN sederhana, saya membuat 4 buah laptop atau komputer, kemudian 1 buah switch. Di sini switch yang saya gunakan 24 port, kemudian 1 buah router.
Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan menghubungkan kabelnya, di mana port fast Ethernet 01 akan saya hubungkan dengan laptop ini. Kemudian FA02 saya hubungkan dengan laptop ini. Begitu juga seterusnya. Jadi dalam hal konfigurasi nanti Ananda pohon untuk diingat port yang digunakan mana-mana saja agar nanti tidak tertukar ya. Kemudian untuk menghubungkan suatu switch ini dengan router, saya menggunakan port 024 agar lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, jika statusnya sudah hijau begini, maka artinya sudah terhubung ya. Nah, jika statusnya merah, maka itu belum terhubung, atau biasanya pada router ini belum diaktifkan biasanya ya. Jadi portnya belum diaktifkan biasanya, maka perlu diaktifkan dengan menceklis statusnya menjadi dihidupkan. Oke, maka akan hijau jika oranye ini adalah suatu proses, nanti akan hijau sendiri jika tidak ada masalah dengan kabelnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memberi IP pada komputer masing-masing. Nah, di sini saya sudah menggambarkan sekilas IP yang akan digunakan. Jadi nanti di sini saya memisahkan antara warna hijau dan warna biru muda. Warna hijau ini nanti akan saya gunakan sebagai VLAN 10 dengan namanya adalah TBSM. Contohnya, kita akan memisahkan suatu subnya. Kemudian warna biru muda ini akan saya memberi nama TKJ dengan nomor VLAN adalah 20. Dengan IP address VLAN 10 adalah 192.168.10.2 dan 10.3. Ini bisa berlaku seterusnya. Ini adalah IP-nya adalah opsional saja. Sementara VLAN 20 IP-nya adalah di range 192.168.20.2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya perlu dilakukan konfigurasi IP address. Buka pada laptopnya, kemudian pada desktop ini pilih IP configuration. Kemudian masukkan IP-nya di sini yang telah ditentukan tadi. Ini kebetulan sudah saya isi ya, jadi mungkin jika kita mulai secara manual maka akan kosong, kita isi manual. IP address-nya berapa, subnet mask-nya berapa, dan default gateway-nya adalah 192.168.10.1 ya. Jadi 1 nanti akan menjadi default gateway. Oke, setelah dikonfigurasi, dilakukan konfigurasi pada tiap komputer. Jadi dilakukan konfigurasi sesuai dengan alamat IP. Pastikan alamat IP-nya tidak bentrok. Kemudian default gateway-nya adalah yang satunya agar mudah diingat. Kemudian lakukan juga konfigurasi pada VLAN 20 atau pada nama VLAN-nya VLAN TKJ. Pastikan konfigurasinya sudah selesai. Oke, jika sudah dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi pada bagian switch-nya ya. Jadi jika kita melihat statusnya, kita tinggal menggeser kursornya ke arah switch, maka akan tampil di sana up itu pada link. Up itu adalah statusnya sudah terhubung ya, down itu tidak terhubung. Sementara defaultnya nama VLAN-nya adalah 1. Ini tanpa kita konfigurasi sebelumnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada switch ini. Ketika dibuka pertama kali akan tampil seperti ini. Kita akan masuk ke dalam sub menu CLI atau command line ya, command line interface. Ini adalah tampilan awalnya. Saya akan mencoba bersihkan. Oke, yang perlu dilakukan adalah masuk ke menu privilege, kemudian ketikkan VLAN database. Oke, jadi di dalam VLAN database ini nanti kita akan membuat nama VLAN-nya. Oke, jadi untuk melihat VLAN apa yang sudah terbuat, kita bisa menggunakan perintah show VLAN. Nah, pada defaultnya ini belum ada VLAN yang terbuat. Defaultnya adalah 1, yaitu VLAN 1. Itu secara default itu sudah ada tanpa kita buat. Oke, maka kita masuk kepada VLAN database. Kemudian kita akan mengetikkan membuat VLAN
nomor VLAN dengan nomor 10 dengan nama TBSM, yaitu perintahnya adalah VLAN 10 name, namanya adalah TBSM. Oke, maka statusnya VLAN 10 sudah ditambahkan dengan nama TBSM. Karena kita akan membuat 2 buah VLAN, maka tambahkan satu lagi VLAN 20 namanya. Jadi bukan nama ya, tapi name menggunakan bahasa Inggris, namanya adalah TKJ. Oke, setelah itu exit. Kita akan lihat apakah sudah ada dengan perintah show VLAN. Oke, secara default tadi cuma ada VLAN 1, maka ketika sudah ditambahkan akan ada VLAN 10 dengan nama TBSM dan VLAN 20 dengan nama TKJ, statusnya adalah aktif tanpa ada anggota. Ini belum ada anggota ya, jadi baru dibuat nama VLAN-nya saja. Maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi VLAN taggingnya ini. Jadi maksudnya karena kita menggunakan VLAN berdasarkan portnya, maka kita akan menggunakan VLAN tagging. Maksudnya adalah pada port ini adalah termasuk ke dalam VLAN berapa. Jadi untuk mengelompokkan, jadi ketika ingin bertukar informasi antar host ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan, maka kita perlu menambahkan namanya adalah VLAN tagging ya. Oke, cara konfigurasinya adalah kita kembali pada menu awal, masuk ke ketikan enable, kemudian masuk ke configure terminal. Setelah itu masuk ke dalam interface fast Ethernet 0/1. 0/1 itu adalah suatu interface yang dari switch ini yang terhubung ke laptop 1 atau laptop dengan IP 192.168.10.2 yang nantinya akan kita masukkan ke dalam VLAN nomor 20 dengan nama TBSM. Maka kita perlu masuk ke sana, enter. Yang perlu kita lakukan adalah mengetikkan perintah untuk VLAN tagging tersebut, yaitu adalah switch port access VLAN 10. Kenapa 10? Karena dia ingin kita masukkan ke dalam bagian dari VLAN si 10. Enter. Kemudian lakukan konfigurasi untuk setiap port yang terhubung pada switch. Contohnya adalah interface fast Ethernet 0/2. Oke, masukkan kembali perintahnya switch port access VLAN 10. Kemudian lakukan juga untuk VLAN 20 karena di sini port yang digunakan adalah FA03, maka dirubah sesuai dengan kebutuhan. Switch port akses VLAN 20, kemudian FA04, masukkan juga switch port VLAN 20, kemudian exit juga kita bisa lihat dengan perintah show VLAN. Oke, jika tadi pada perintah show VLAN ini belum ada anggotanya, maka setelah kita beri VLAN tagging akan ada anggotanya. Maksudnya VLAN 10 itu anggotanya adalah FA0/1 atau port fast Ethernet 0/1. Ini adalah konfigurasi berdasarkan portnya tadi ya. Jadi pada materi di sini kita konfigurasi berdasarkan portnya. Ini dia ya, pengelompokan VLAN berdasarkan portnya. Oke, jadi kita kelompokkan sesuai dengan kriterianya. Setelah itu apakah cukup sampai di sini? Kita akan coba dengan perintah ping ya, atau perintah mengirim pesan. Oke, jadi secara default jika kita sudah mengkonfigurasi IP-nya, masukkan VLAN-nya, ini akan sudah bisa berkirim informasi ya. Jadi bisa kita gunakan pesan untuk melakukan pengecekan, kemudian dilihat statusnya successful atau pesan ini sudah terkirim, atau kedua komputer ini
masing-masing ini sudah bisa berkomunikasi. Kemudian jika kita melakukan perintah untuk antar laptop atau antar klien yang berbeda VLAN, ini secara default seharusnya belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena kita belum mengaktifkan trunk untuk memberikan fitur agar klien ini bisa berkomunikasi walaupun mereka antar VLAN. Jadi jika kita ingat pada materi sebelumnya ada VLAN trunking ya, ada VLAN trunking ya, disinilah yang akan kita gunakan. Jadi nanti akan ada konfigurasi di switch dan juga ada konfigurasi di router. Baik, konfigurasinya bagaimana? Oke, jadi konfigurasi adalah sebagai berikut. Oke, jika sudah, maka kita perlu masuk ke dalam interface yang terhubung dengan router. Jadi interface switch ini port mana yang terhubung langsung dengan router, karena nanti router yang akan menjembatani pengaksesan antar klien tersebut. Maka yang terhubung ke dalam dari switch ke router itu adalah menggunakan port fast Ethernet 024. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke dalam interface FA024 ya. Masuk ke dalam configure terminal. Kemudian masuk ke interface fast Ethernet 0/24. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk ya. Oke, setelah itu keluar. Oke, jika sudah konfigurasi pada switch di sini, maka kita perlu konfigurasi juga pada router ya. Oke, jadi pada router tadi kita akan mengkonfigurasi menggunakan inter VLAN routing. Jadi nanti perintahnya akan seperti ini. Ini akan kita gunakan. Sebenarnya tampilannya sama saja. Mungkin di router ini kalau dilihat secara kasat mata hanya berbeda. Ini ada tulisan router, tadi ada tulisan switch. Tapi pada fitur di router ini lebih lengkap daripada di switch. Lebih banyak perintah yang bisa digunakan. Oke, kita masuk ke dalam configure terminal. Setelah itu kita akan masuk ke dalam interface fast Ethernet. Yang fast Ethernet itu port berapa yang dari router yang terhubung ke switch. Tadi yang kita gunakan adalah 0/0. Itu adalah interface yang kita gunakan. Kemudian ada yang perlu ditambahkan, yaitu adalah titik 2.10. Maksudnya adalah interface fast Ethernet 00.10 itu adalah nomor VLAN-nya. Oke, setelah itu maka statusnya akan berubah menjadi sub interface ya. Setelah itu kita masukkan perintah encapsulation, lalu DOT1 key 10. Oke, jadi 10-nya itu adalah karena dia pada VLAN 10. Setelah itu masukkan IP address. IP address tadi adalah ini yang akan digunakan adalah IP default gateway-nya. Maka tadi kita menggunakan IP, nah inilah kita gunakan IP-nya, IP default gateway tersebut. Sehingga nanti router ini akan menjadi suatu gateway untuk antara klien ini bisa saling berkomunikasi. IP-nya default gateway dari VLAN 10 adalah 192.168.10.1. Kemudian spasi, masukkan subnet mask-masknya 255.255.255.0 karena kita berada di kelas C ya. Oke, setelah itu exit, masuk kepada sub interface VLAN kedua, yaitu adalah interface fast Ethernet 0/0.20. Setelah itu masukkan perintah encapsulation DOT1 key spasi 20. Setelah itu masukkan IP address 192.168.20.1 spasi subnet masknya, enter. Setelah itu exit.
Oke, sampai di sini kita akan coba bagaimana kira-kira. Oke, lakukan pertama. Jika pertama tidak bisa, lakukan ulang untuk yang kedua kalinya. Jadi yang pertama biasanya itu memang tidak langsung gagal karena ada prosesnya. Oke, lakukan yang kedua. Jika tidak bisa, lakukan untuk kedua kalinya, maka akan sukses. Selanjutnya, oke, sampai di sini antar klien ini sudah dapat terkoneksi atau sudah dapat berkomunikasi. Oke, mungkin sekian langkah-langkah tutorial bagaimana cara konfigurasi VLAN, bagaimana cara menghubungkan antar host dalam VLAN berbeda. Jadi untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan sekian. Mohon untuk diingat langkah-langkahnya. Jadi nanti ketika kita sudah aktif belajar seperti biasa, kita akan coba di rumah, kita akan coba di sekolah menggunakan fasilitas yang ada. Jika Ananda sudah ada yang mempunyai laptop sendiri di rumah, silakan dicoba juga di rumah. Jadi tanpa menunggu dari sekolah, jika sudah ada laptop di rumah, silakan dicoba konfigurasinya. Jika ada kendala nanti di lapangan, silakan ditanyakan, boleh melalui kolom komentar pada YouTube, boleh juga pada kolom komentar pada kelas classroom kita. Oke, sekian pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.